Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS ujian semester akhir mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim di NIM 2892250098, Prodi Manajemen, dengan dosen penampung Bapak Dr. Ir Sugeng Pratnyatno SH SEMM, yang mana saya akan mengambil materi dana pensiun. Nah, dana pensiun ini sebutan bagi orang yang sudah tidak bekerja lagi karena tugasnya. Nah, sudah selesai atau karena usianya sudah lanjut. Seseorang yang pensiun biasanya mendapatkan hak dana pensiun. Nah, apa itu dana pensiun? Pengertian dana pensiun dan dana pensiun ini adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak orang pensiun dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun. Nah, dengan demikian, pengertian dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja. Selanjutnya, dana tersebut diberikan kembali kepada pekerja saat masa pensiun. Adapun definisi dana pensiun ini, dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas atau lembaga keuangan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yang menyebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Artinya, ketika masa pensiun dialami, seorang tidak merasa kehilangan secara mentalitas bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan atau power dalam menjalani kehidupan disebabkan perbedaan masa kerja yang penuh dengan berbagai aktivitas. Namun ketika pensiun tanpa ada kegiatan, termasuk memiliki pendapatan finansial atau pendapatan keuangan. Nah, selanjutnya, tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Nah, maka ini harus tahu tujuannya apa gitu dari pensiun ini. Nah, maka pensiun dan tujuan dana pensiun tentu sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup seorang di masa tua atau ketika tidak lagi bisa bekerja dengan menyiapkan jauh-jauh hari. Makin awal menyiapkan dana pensiun, maka itu lebih baik. Nah, ini sangat perlu kita dievaluasi dalam hidup kita. Maka kita harus belajar dari sekarang untuk menyiapkan dana pensiun. Nah, adapun undang-undang yang mengatur dana pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dengan adanya undang-undang tersebut, siapapun dapat memiliki program pensiun. Secara umum ada beberapa tujuan dilakukannya penyelenggaraan dana pensiun. Nah, yaitu satu, bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Nah, itu ya. Tujuannya itu, satu, kita menaruh dana pensiun untuk kenyamanan pada hari tua. Adapun membangun sikap yang kedua, membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Nah, selain itu, dana pensiun ini membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Yang ketiga, membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis. Yang keempat, membangun image positif. Nah, maka dengan adanya pensiun ini kita
akan membangun image positif. Nah, ketika sebuah perusahaan mampu menyelenggarakan program dana pensiun kepada seluruh karyawannya, maka kondisi ini jelas akan memberi keyakinan atau dampak untuk kepada stakeholder, dan stakeholder tentunya stakeholder adalah mereka yang memiliki jumlah dana yang dititipkan pada perusahaan untuk dikelola atau untuk diputar uangnya gitu secara oleh perusahaan ini dan diberikan keuntungan seperti dalam bentuk saham atau sejenisnya. Sementara stakeholder adalah banyak jenis seperti supplier, pemasok atau mitra bisnis, kreditur, pemerintah, karyawan perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Adapun tipe dan asas dana pensiun ini, nah, ada dua tipe dasar dari dana pensiun. Nah, digunakan secara luas nih program pensiun ini atau iuran dana pasti definite contribution plan atau dana program dan program pensiun keuntungan pasti. Dalam program pensiunan pasti, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat penetapan kontribusi atau iuran dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun ini atas nama peserta pensiun yang memenuhi syarat politis effort. Jumlah uang yang dikontribusikan biasanya didasarkan pada persentase dari gaji karyawan atau persentase dari laba. Jika jumlah gaji besar, maka besar pula pendapatannya atau penerima pensiunnya gitu. Nah, adapun sebaliknya, jika gajinya kecil, maka kecil juga dana pensiun yang kita terima nantinya. Nah, sampai sini paham kan dana pensiun, asas dana pensiun. Tuh, adapun lembaga penyelenggaraan dana pensiun. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Nah, yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Adapun lembaga penyelenggaraan dana pensiun. Dana pensiun ini seringkali orang awam itu bingung harus kemana hingga adalah satu lembaga. Nah, di antaranya dana pensiun bukan hanya dapat dimiliki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah lainnya. Harus diingat, dana pensiun ini bukan hanya dimiliki oleh pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah lainnya atau ASN gitu ya, yang kita kenal saat ini. Namun, saat ini setiap orang yang bekerja memiliki peluang untuk mendapatkan dana pensiun asal mereka mengetahui lembaga penyelenggaraan dana pensiun tersebut. Nah, semua orang itu berhak asal kita tahu dari mana lembaga itu. Nah, memang jika kita melihat sudah sepatasnya kampanye tentang dana pensiun ini digencarkan lagi sehingga masyarakat luas mengetahui. Nah, dengan tujuan agar hidup di masa tua untuk 1075 seluruh rakyat di Indonesia ini dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Nah, saat ini memang harus diakui jika kampanye tentang dana pensiun ini masih kurang, bahkan minus, apalagi di daerah-daerah pelosok itu sampai nggak tahu dana pensiun ini. Nah, sehingga menyebabkan masyarakat juga tidak mengerti ke lembaga mana yang harus mengurus dana pensiun ini. Nah, yaitu memberi kerja dan lembaga keuangan. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun dan bersifat wajib sesuai dengan undang-undang antara lain BPJS atau Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta, ada juga PT Taspen, Persero untuk pensiun ASN, dan PT
asabri atau persero untuk para purnawan TNI atau Polri. Nah, dana pensiun ini memberi kerja. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau dana yang dipekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau program pensiun luaran pasti atau PPIP bagi kepentingan sebagai atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap memberi kerja. Nah, yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan DPLK dapat dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang memiliki kemampuan penyelenggaraan program pensiun pasti bagi perorangan. Nah, peserta dana pensiun lembaga keuangan ini adalah masyarakat pada perusahaan tertentu maupun program atau perorangan perorangan yang tidak terkait pada badan usaha apapun. Nah, yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana adalah dana pensiun memberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan memberi kerja. Yang keempat, saldo BPJS atau ketenagakerjaan tanpa aplikasi PPIP adalah program pensiun di mana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat oleh rekening atau rekening masing-masing peserta. Yang kelima, sedangkan PPMP adalah program pensiun selain PPIP. Nah, adapun peserta dana pensiun beserta permasalahan yang mungkin terjadi. Nah, kita akan mengetahui nih peserta pensiun beserta masalahnya. Pada prinsipnya, setiap karyawan bisa menjadi peserta atau anggota dana pensiun asal mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Menetapkan syarat-syarat sangat tergantung pada kebutuhan organisasi atau tempat yang bersangkutan bekerja. Walaupun secara umum menegaskan tentang peserta dana pensiun ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Adapun syarat-syarat untuk menjadi peserta dana pensiun yang secara umum ditetapkan oleh suatu organisasi adalah: A. Tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki surat keputusan atau SK pengangkatan baik dalam bentuk 80% atau 100%. Nah, yang B, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah atau berkeluarga. Tujuannya menetapkan seperti ini yaitu agar yang bersangkutan memperhatikan sikap skill atau skill balik atau kebiasaannya. Nah, kenapa 18 tahun? Agar kita ini mempersiapkan diri dari dini sampai dalam umur 18 tahun. Adapun yang C, memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Nah, ini peserta nih syarat-syaratnya. Yang D, disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dari kelengkapan administrasi dan kelayanan kepribadian. Nah, perlu diketahui bahwa menyangkut dengan data yang bersifat administrasi, maka itu harus bersifat otentik dan dinyatakan dalam bentuk tertulis atau bersifat hitam di atas putih. Karena seluruh bantuan bersifat jangka panjang, di mana bisa saja membuat keputusan pada saat ini. Namun 5 atau 10 tahun lagi telah pensiun, maka jika ada beberapa data yang tidak jelas atau dianggap bersifat pemalsuan, maka jelas akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, dan yang disayangkan adalah karyawan yang bersangkutan itu nantinya memang ada temuan kasus-kasus yang ditemui seperti peserta yang dilanjutkan bahwa ia telah menikah atau namun ternyata ketika dilakukan
177 memastikan belum menikah atau masih single, dan seluruh data yang menjelaskan ia adalah menikah dalam bentuk surat dan buku nikah palsu. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, tingkat kehati-hatian menjadi perlu untuk diterapkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya masalah yang di kemudian hari, termasuk terbawanya masalah atau kasus ini karena hukum yang jelas akan menyulitkan perusahaan di kemudian hari. Nah, ini kita bertanya, kenapa perlu dana pensiun? Pada dasarnya, tujuan memiliki dana pensiun ini yang cukup adalah agar kita mandiri secara keuangan finansial yang baik di masa tua. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi di masa pensiun nanti. Kita sudah tidak bekerja, tidak loyo, dan tidak memiliki tenaga seperti masa-masa muda. Nah, maka memiliki atau sumber dan pendapatan dana pensiun ini perlu diterima atau kita nantinya ke depannya kita akan mendapatkan di setiap bulan-bulannya. Nah, di sisi lain, anak-anak kita sudah berkeluarga dan tentunya fokus pada biaya hidup keluarganya mereka dan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Di samping itu akan muncul beberapa resiko yang bisa saja kita alami di masa tuanya itu ya. Nah, maka resiko yang akan terjadi di masa tua ini yaitu satu, lansia rentan terserang penyakit kritis, juga rentan jadi orang terlantar. Nah, yang kedua, lansia juga rentan jadi orang terlantar. Yang ketiga, kebutuhan hidup bisa meningkat saat usia mengalami angka harapan hidup. Selanjutnya ada yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dana pensiun. Dalam perencanaan keuangan, penting untuk menghitung resiko antara investasi dengan kekayaan bersih. Amalnya, nilai perbandingan antara investasi dan kekayaan bersih yaitu 50% atau lebih. Bila sampai di angka ini, tandanya jumlah investasi kita sudah cukup sehat. Nah, semakin dekat dengan masa pensiun, nilai risiko harus makin besar karena inflasi merupakan suatu hal yang nggak bisa kita hindari. Nah, ini harus kita catat, inflasi tidak bisa kita hindari. Lantas apa yang harus kita lakukan saat menyiapkan dana pensiun yang kita butuhkan nanti? Satu, hitung dan cari tahu apa saja kebutuhan di masa pensiun. Dua, tentukan kapan mau pensiun. Nah, ini perlu. Dalam dua ini perlu kita hitung-hitung ya. Nah, selanjutnya manfaat dana pensiun. Manfaat pensiun adalah sebagai macam-macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan, kesehatan, akses fasilitas tertentu, dan lain-lain yang diberikan pada seorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Nah, satu, pensiun normal. Dua, manfaat pensiun dipercepat. Yang ketiga, manfaat pensiun catat. Nah, biasanya 3 pensiun ini ada yang normal gitu dengan umurnya, ada juga yang dia karena cacat disebutkan pensiun dini gitu kan, ada juga yang pensiun dipercepat juga bisa seperti itu. Nah, adapun jenis-jenis pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 di Indonesia terdiri dari 3 jenis dana pensiun. Oke ya, perhatikan 3 jenis dana pensiun. 1. Dana pensiun memberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan. Dan 3. Dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Nah, adapun tujuan dana pensiun ini ya, sekali lagi, tujuan dana pensiun harus kita ingatkan, kita harus mempersiapkan dari sekarang. Nah, adapun kita terinflasi ini punya tujuan akhir kita itu apa? Nah,
dalam dana pensiun ini pun ada tujuannya. Satu, atau bagi memberi kerja tersebut ya. Satu, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaan. Kedua, agar pada masa pensiun tersebut karyawan mendapatkan jaminan. Yang ketiga, memberikan rasa aman pada karyawan. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di masa masyarakat. Nah, bagi karyawan dana pensiun bertujuan. Nah, bagi karyawan ini apa sih tujuannya? Yang tadi disebutkan itu tujuan bagi bekerja gitu, memberi kerja. Nah, sekarang untuk pensiun karyawan. Satu, kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Nah, adapun bagi lembaga nih pengelola dana pensiun, tujuannya apa sih? Nah, bagi mereka lembaga mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Maka bagi lembaga ini dia apa tujuannya? Mendapatkan keuntungan karena dari uang tersebut dia dikelola jadi keuntungan, nanti mungkin dibagi hasil gitu. Yang kedua, turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Nah, manfaat bagi pengelola atau lembaga itu membantu program pemerintah. Nah, itu saja dari dana pensiun dari saya. Mari kita sama-sama majukan atau kita kampanyekan dana pensiun ini kepada masyarakat luas. Semoga dengan adanya ini akan menjadikan motivasi bagi mereka semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.